Baik, ini dia ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Ada 7 poin utama, dan yang pertama yaitu bersifat proaktif. Di sini guru merencanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan beragam siswa sejak awal. Ini berarti guru tidak hanya menunggu untuk melihat hasil sebelum melakukan penyesuaian, tetapi sudah memikirkan cara untuk mengakomodasi perbedaan di dalam kelas. Poin nomor 2 yaitu menekankan kualitas daripada kuantitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, fokus utamanya adalah pada kualitas tugas yang diberikan kepada siswa. Siswa yang lebih mampu tidak hanya diberikan lebih banyak tugas, tetapi juga yang lebih menantang, mungkin untuk mendorong perkembangan keterampilan mereka. Poin yang ketiga yaitu berakar pada assessment. Guru menggunakan berbagai metode assessment untuk memahami kondisi dan kebutuhan siswa. Dengan informasi ini, guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing siswa. Poin yang keempat yaitu menyediakan berbagai pendekatan. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penyesuaian dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek konten atau materi yang dipelajari. Yang kedua, dari aspek proses, cara belajar. Dan yang terakhir yaitu produk atau hasil belajar. Nah, ini memungkinkan siswa belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Poin nomor 5, berorientasi pada peserta didik. Tugas dan kegiatan dirancang berdasarkan pengetahuan awal siswa. Guru lebih berperan dalam mengatur pengalaman belajar, memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Poin nomor 6, campuran pembelajaran individu dan klasikal. Pembelajaran dilakukan baik secara kelompok maupun individu, memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk belajar dalam konteks yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir, poin nomor 7, bersifat hidup. Guru terus berkolaborasi dengan siswa dalam menetapkan tujuan pembelajaran dan memantau kemajuan mereka. Penyesuaian dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, itu tadi 7 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabia Nisa dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang pemahaman kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwa setiap hari guru datang ke sekolah untuk mengajar peserta didik. Namun peserta didik datang ke sekolah pasti memiliki minat, gaya belajar, dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu pembelajaran berdiferensiasi sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Dan apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, hal itu akan dijelaskan oleh Mas Izzuddin. Saya Izzuddin Fauzur Rahman akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan di mana guru menyesuaikan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kebutuhannya, kemampuan, minat, dan gaya belajar murid. Karena tidak semua siswa memiliki cara belajar yang sama, dan pendekatan ini dirancang untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Kemudian ada 3 komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu adalah konten. Konten adalah materi yang diajarkan oleh guru kepada murid-muridnya. Yang kedua ini adalah proses. Proses adalah bagaimana materi tersebut disampaikan kepada murid. Dan yang ketiga ini adalah produk. Produk adalah bagaimana siswa tersebut menunjukkan pemahaman mereka. Demikian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Fauzi. Saya Fauzia Nurmalsari. Di sini akan menjelaskan tentang 3 komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk contoh yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam konten. Misalnya yaitu ketika guru mengajarkan materi reading dan menyesuaikan pada siswa, kemampuan siswa. Untuk yang siswa lebih mudah memahami, siswa akan diberikan teks yang lebih kompleks. Sedangkan siswa yang masih butuh support
akan diberikan teks yang lebih sederhana. Untuk contoh kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam proses, yaitu contohnya ketika guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara belajarnya seperti berdiskusi, dan ada pun beberapa anak yang lebih menyukai untuk belajar secara mandiri dengan video. Sekian untuk contoh yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak En. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ernita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai 3 komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang pertama dan kedua sudah dijelaskan oleh Mbak Fauzia mengenai konten, proses, dan saya akan menjelaskan mengenai produk dari hasil pembelajaran berdiferensiasi. Produk di sini artinya yaitu hasil yang didapat dari seorang guru mengenai bagaimana proses pembelajaran yang sudah terjadi selama materi yang telah diberikan dari awal sampai akhir, bagaimana hasil dari pemahaman peserta didik ini, apakah mereka paham mengenai materi yang dijelaskan atau tidak. Nah, di sini dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti hanya mengadjust bagaimana pembelajaran atau gaya belajar mereka, diberikan materi yang berbeda, bagaimana hasilnya, maka di sini guru bisa memberikan assessment berdasarkan kemampuan atau potensi yang dimiliki setiap murid atau peserta didik di kelas. Seperti halnya guru bisa memberikan tugas atau proyek di mana untuk memberikan pemahaman atau menunjukkan pemahaman mereka terhadap gurunya, mereka bisa menggunakan video atau melakukan proyek sepertinya audio maupun visual dan sebagainya, tergantung dengan potensi yang mereka miliki masing-masing. Disinilah dari pembelajaran berdiferensiasi memiliki dampak dan keuntungannya sendiri. Dampaknya seperti apa? Yaitu dampaknya di mana guru tidak hanya memberikan materi yang berbeda-beda, melainkan guru memberikan kesempatan. Di sini murid mendapatkan kesempatan untuk bisa berkarya, berproses, berkembang dengan baik sesuai dengan kemampuan atau level tingkatan potensi yang mereka miliki masing-masing dalam bagaimana cara memahami materi yang telah diajarkan oleh guru mereka. Itulah pentingnya dari pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Itu penjelasan mengenai 3 komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berikut pemahaman kami yang telah kami sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting dilakukan dan diterapkan pada kurikulum di Indonesia, karena hal ini menyangkut tentang 3 komponen utama yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan bisa mengubah dan memberikan pemahaman yang lebih baik ke tiap siswa, karena kita tahu bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.